Di bawah komando Larkei dan Furlow, dua prajurit langit pertama alam Dewa Raja menghilang seperti batu yang tidak meninggalkan riak setelah tenggelam ke lautan. Kemudian, para tahanan, penjahat, dan orang gila muncul. Mereka menjadi tenang dan meringis. Dari hasil kedua prajurit langit pertama alam Dewa Raja, ancaman Larkei dan Furlow tidak akan efektif. Tidak ada yang cukup bodoh untuk keluar sana dan mati sia-sia. Beberapa tidak segera pergi. Mereka menatap pintu masuk gua sebentar sebelum mundur dengan tenang. Siluet mereka berkelebat, tidak meninggalkan jejak. Mereka yang bertahan tidak bergerak dan hanya setengah dari mereka yang tersisa. Mereka adalah orang-orang yang punya alasan untuk meninggalkan medan api penyucian ekstrim ini secepat mungkin. Mereka punya alasan untuk bertahan hidup. Di dunia luar sana, mereka punya seseorang yang mereka sayangi atau dendam yang perlu mereka selesaikan. Bahaya yang ditunjukkan gua itu tidak membuat mereka takut atau membuat mereka pergi. Larkei dan Furlow termasuk tipe yang terakhir. Mereka tetap tinggal. Dua langit kedua alam Dewa Raja saling bertukar pandangan tidak yakin. Setelah beberapa saat, Larkei tiba-tiba berkata, anak itu pasti telah mengatur sesuatu di gua itu. Jika kita mengirim seorang prajurit ke sana, dia mungkin akan berada dalam bahaya. Namun, jika semua orang masuk pada saat yang sama, kurasa perangkap yang telah dia pasang tidak akan mempan terhadap mereka semua. Berhenti sejenak, dia menatap Furlow. Bagaimana menurutmu? Harum, kau tahu aku harus segera pergi. Bagaimana mungkin aku menyerah begitu saja? Furlow menggertakkan giginya. Tidak peduli seberapa kuat dia pasti lemah saat menerobos ke alam baru. Selama kita menghancurkan penghalangnya dan melihatnya, kita dapat membunuhnya dengan mudah. Banyak yang setuju dengannya. Mereka segera selesai berdiskusi dan bergandengan tangan untuk menyerang. Mereka tercengang sejenak. Kemudian, para penonton mulai berlari ke depan. Mereka berubah menjadi banyak siluet dan mendesak domain dewa mereka, maju menuju gua. Baik kelompok Leona di bintang api penyucian maupun dua orang di Istana Agung di bintang cakrawala gelap merasa bersemangat lagi. Mata mereka terpaku pada danau. Karena mereka tahu akan berbahaya di dalam, mereka telah meningkatkan kekuatan mereka sebanyak yang mereka bisa, melepaskan domain dewa. Swosh swosh swosh. Tiba-tiba, celah ruang muncul di pintu masuk gua seperti pedang tajam yang mengambang yang berkilauan dengan menyilaukan. Tiga prajurit yang melompat ke dalam gua pertama tidak punya waktu untuk berteriak karena celah ruang telah merobek tubuh mereka dan menghisap tubuh mereka yang terpotong-potong. Mereka menghilang tanpa suara. Banyak penjahat berteriak ketakutan dan berusaha mundur. Mereka tidak berani bergerak lebih jauh ke dalam. Namun, begitu celah ruang muncul, mereka berhamburan. Di area tempat energi berkumpul di luar gua, celah ruang serupa muncul di setiap sudut. Celah-celah ruang itu panjang dan sempit, tetapi cukup untuk mencabik-cabik para prajurit, tanpa meninggalkan jejak keberadaan mereka sebelumnya. Meskipun beberapa cukup cepat untuk menghindar, mereka diserang oleh celah ruang. Ketika celah-celah itu melewati mereka, anggota tubuh mereka menghilang secara aneh. Beberapa sangat tidak beruntung sehingga kepala mereka menghilang ke dalam kehampaan. Seketika, 6 langit pertama dari alam Dewa Raja lainnya tewas secara tragis. Sial, itu kekuatan ruang. Ya Tuhan, ini sangat buruk. Seorang prajurit yang mengolah kekuatan ruang berhasil menerobos. Sial, sayang sekali, aku tahu itu tidak akan mudah. Petik 2 petik 2. Teriakan dan kutukan bergema dari kerumunan. Mereka semua pucat pasi. Mereka merasa seolah-olah hati mereka terkoyak, tidak dapat berpikir secara logis karena ketakutan yang luar biasa. Baik Larkei maupun Furlow ketakutan setengah mati. Celah-celah ruang itu telah membuat mereka takut. Mereka membeku, tidak menggerakkan satu otot pun. Leona rileks dan memakan buah-buahan hijau kristal itu. Dia melirik Aogu Duo, yang sekarang tampak pucat. Dia mengejek, apakah kau pikir semua orang idiot? Dia berani menerobos di medan api penyucian ekstrim. Tentu saja dia tahu cara melindungi dirinya sendiri. Lihatlah dan lihat hasil dari orang-orang idiot sepertimu. Mematahkan kekuatan Upanishad dan mengaduk-aduk ruang angkasa. Anak ini, apakah kekuatan ruang angkasa adalah kekuatan utamanya Upanishad yang sedang mengalami terobosan? Charyu bingung. Dia tiba-tiba menemukan kata-katanya. Sudah kubilang, dia tidak terlihat seperti orang yang ceroboh.
Apakah dia akan menerobos tanpa mengatur pertahanannya? Dalam pengembangan kekuatan ruang angkasa, ketika seorang prajurit menerobos wilayah penting dan menciptakan domain dewa, celah ruang angkasa akan muncul tebal di sekelilingnya. Sepertinya kita tidak mempertimbangkan ini. Tidak heran mengapa dia tidak takut. Rochester juga mengerti. Dia menyeringai. Sepertinya anak brutal ini telah merencanakan ini sebelumnya. Mereka yang ingin mengambil nyawanya pantas untuk jatuh. Saat mereka bercanda dan berdiskusi, celah-celah ruang muncul lebih rapat di pintu masuk gua di ekstrim Purgatory Field. Para prajurit yang datang tercengang. Mereka berhenti di area yang dipenuhi celah-celah ruang. Tidak seorang pun berani bergerak sedikit pun. Mereka semua menjadi sangat berhati-hati. Pada saat ini, domain niat magis meluas dari gua. Tampaknya menyatu dengan energi bumi dan surga yang menutupi kepala mereka. Aura soliter membanjiri keluar. Di bawah pengaruh jahat Det Upanishad, mereka yang bertahan tiba-tiba merasakan jiwa mereka lelah dan energi mereka dicengkeram oleh tangan tak terlihat yang menariknya ke dalam gua. Cahaya bintang yang terfragmentasi berkedip dari waktu ke waktu di mana energi bumi dan surga telah berkumpul. Cahaya bintang bergulir seperti bima sakti dan menjadi lebih jelas. Medan api penyucian ekstrim tampaknya tidak dapat menyembunyikan cahaya bintang di tempat ini. Cahaya bintang dan lautan berbintang di luar angkasa tampaknya memiliki hubungan, menciptakan galaksi yang luar biasa. Celah ruang tebal yang diciptakan oleh ruang yang terkondensasi, adalah domain dewa para prajurit yang mengolah kekuatan ruang Upanishad. Tanah pemakaman jiwa adalah domain para prajurit yang mengolah Upanishad mati sementara galaksi yang indah adalah bentuk unik dari domain dewa kekuatan bintang. Tiga kekuatan yang berbeda Upanishad menampilkan domain dewa yang khas. Para narapidana yang telah melompat ke area ini menangis tanpa air mata. Mereka tidak akan pernah membayangkan bahwa Xian, yang bersembunyi di dalam gua ini, dapat memiliki tiga kekuatan Upanishad yang licik dan perkasa pada saat yang sama. Dan yang paling sulit diterima adalah bahwa ketiga kekuatannya Upanishad dapat menciptakan domain dewa. Ini tidak terbayangkan. Itu bertentangan dengan prinsip-prinsip alamiah para prajurit di area bintang api mengamuk. Ketika seorang prajurit menerobos alam dewa raja, hanya kekuatan utamanya yang dapat menciptakan domain dewa. Tidak peduli seberapa hebat kekuatan tambahannya, mereka tidak akan mampu menciptakan domain dewa. Inilah sebabnya setiap prajurit hanya memiliki satu domain dewa. Selain itu, sebagian besar prajurit hanya memilih satu kekuatan Upanishad untuk diolah selama sisa hidup mereka. Penciptaan domain dewa menyembunyikan misteri dan prinsip-prinsip magis alam. Bahkan orang bijak agung tidak dapat mengetahui bagaimana domain dewa diciptakan atau memahami misterinya. Tanda-tanda tiga domain dewa yang berbeda yang diciptakan dari terobosan Xian tidak hanya mengejutkan para penyusup tetapi juga orang-orang di bintang cakrawala kegelapan dan bintang api penyucian. Ketiga kekuatan Upanishad menciptakan domain dewa. Ini adalah keajaiban. Gerutu Charyu. Bagaimana dia bisa menyeimbangkan atau menyatukannya? Mata Rochester menunjukkan ketakutan. Persetan dengan bocah nakal itu. Ao Guduo menggertakkan giginya. Senyum jahat tergantung di sudut mulut Leona, tetapi dia tidak mengatakan apapun. Penguasa negara ilahi, Du Tianji, tersentak dari singgasananya, matanya menyala-nyala seperti obor. Dia menatap cermin di depannya, terdiam cukup lama. Wajahnya berubah aneh. Putri Xiao menutup mulutnya di belakangnya karena tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Cahaya aneh dan menyilaukan keluar dari matanya yang indah. Tubuhnya yang lembut sedikit menggigil. Menurutku tidak ada keajaiban di dunia ini. Aku percaya dengan apa yang kulihat. Du Tianle berdiri dari gunungnya, berjalan ke sudut dan menatap danau. Jika dia berhasil, dia akan membawa warna lain ke Raging Flame Star Area. Jika dia bekerja untuk negara dewa, wilayah kita akan segera berlipat ganda. Tidak ada yang meragukan ini. Leona, Charyu, Rochester, Dalei, dan bahkan Ao Guduo pun terdiam. Mereka tidak menentang idenya. Menciptakan tiga domain dewa saat menerobos ke alam dewa raja berarti pencapaian Xian dalam tiga kekuatan Upanishad sangatlah mendalam. Pada saat yang sama, ia dapat menyeimbangkan ketiga kekuatannya secara ajaib. Mereka belum pernah mendengar atau melihat siapapun di Raging Flame Star Area yang memiliki tiga domain dewa. Saat ini, banyak yang menyaksikan Xian mencapai keajaiban seperti itu.
Ia telah mengisi kekosongan ini. Kemunculannya memberitahu orang-orang bahwa jalur bela diri tidak sesempit yang mereka kira. Mereka menyadari bahwa seorang prajurit sejati yang hebat tidak akan selalu mengolah hanya satu kekuatan Upanishad dan menciptakan hanya satu domain dewa. Keajaiban ini mematahkan anggapan ini, meninggalkan kesan yang mendalam di hati orang-orang dan mengungkapkan gambaran yang benar-benar baru. Orang-orang mulai merenungkan, bahkan penguasa negara dewa, prajurit terkuat, Du Tianji, pun bingung. Ia mulai meragukan prinsip-prinsip yang selama ini ia percayai. Ia tidak dapat menahan rasa kagum pada fitur-fitur ajaib dari jalur bela diri. Apakah kita semua salah tentang hal itu? Du Tianji bergumam. Pengetahuan umum para prajurit di seluruh Raging Flame Star area tidak lengkap, bukan? Apakah kita semua salah tentang misteri jalur bela diri? Apakah penjelasan kita saat ini tentang kekuatan tidak lengkap? Ayah, mungkin orang-orang di benua tingkat tinggi tidak seperti kita. Mereka dapat mengolah lebih banyak kekuatan pada saat yang sama. Xian memiliki warisan dari pria itu dan pria itu bukan dari Raging Flame Star area kita. Mungkin dia berasal dari area bintang tingkat tinggi lainnya di mana orang-orang mengetahui kebenaran kekuatan Upanishad. Pemahaman kita dangkal. Paling tidak, Xian telah membuktikan bahwa para prajurit dapat menciptakan domain dewa dari semua kekuatan Upanishad yang mereka kembangkan. Xiao menatapnya, berbicara dengan suara lembut. Dia telah membuka pintu untuk kita. Itu membuatku lebih bertekad. Aku harus melarikan diri. Aku harus mematahkan semua rantai untuk melihat apakah langit di luar secemerlang ini. Du Tianji berteriak pelan. Matanya menunjukkan tekadnya, membuktikan bahwa dia akhirnya telah mengambil keputusan. Bintang laut, retakan angkasa yang tebal, dan tanah pemakaman jiwa dilepaskan. Ketiga bentuk primitif dari domain dewa ini terungkap di pintu masuk gua. Beberapa fenomena aneh telah terjadi. Para tahanan dari medan api penyucian ekstrim yang menyusup ke tempat ini membeku di udara. Tidak ada yang berani bergerak. Celah angkasa yang berbahaya beroperasi di sekitar mereka. Jika mereka bergerak, retakan angkasa akan memotong tubuh mereka. Namun, tidak ada gerakan tidak berarti tidak ada bahaya. Setelah tanah pemakaman jiwa muncul, fitur unik dari domain dewa ini terungkap. Para tahanan segera merasakan kelelahan jiwa mereka. Mereka bahkan dapat melihat bintik-bintik cahaya yang tampak seperti kunang-kunang terbang keluar dari tubuh mereka. Sama seperti energi yang terkumpul, mereka berkumpul di gua itu. Semua orang ketakutan dan gelisah. Menyaksikan tiga domain dewa dengan atribut yang berbeda telah mengguncang mereka. Leona, Ao Guduo, dan Du Tianji, pemilik negara dewa di bintang cakrawala gelap yang jauh, merasa takut. Mereka menyadari bahwa prinsip-prinsip yang telah mereka yakini selama bertahun-tahun berpotensi salah. Kekuatan Xian telah membuka pintu baru bagi para prajurit itu. Pintu itu memberitahu mereka bahwa jalur bela diri terus berubah dan ada lebih dari satu jalan keluar. Memupuk banyak kekuatan Upanishad pada saat yang sama dapat menuntun mereka ke jalan yang lebih lebar dan lebih cerah. Tidak seorang pun tahu apa yang terjadi pada Xian di dalam gua. Namun, mereka semua tahu bahwa Xian berada dalam fase paling kritis dari terobosannya. Begitu dia berhasil melewati tantangan ini, dia dapat melangkah ke langit dan dengan memukau menekan setiap pemuda yang diyakini sebagai seorang jenius. Di dalam gua, semakin banyak celah ruang muncul di depan gua. 3 meter dari pintu masuk gua, ada anggota tubuh yang terpotong dari 2 prajurit yang telah melompat lebih dulu. Mereka tidak mengira bahwa ada lebih banyak celah ruang di dalam gua. Saat mereka menyerbu masuk, tubuh mereka terbagi menjadi 5 atau 7 bagian dan bagian tubuh mereka yang lebih besar terseret ke dalam celah ruang. Mereka tidak akan pernah melihat tubuh-tubuh itu lagi. Xian duduk dengan acuh tak acuh di dalam gua yang dikelilingi oleh banyak celah ruang. Dari luar, energi bumi dan surga murni yang mengalir tampak seperti sambaran petir 5 warna yang menjeratnya dan merayap ke dalam tubuhnya seperti ular. Tubuhnya mengeluarkan percikan api yang menyala-nyala ke udara. Ia tampak seperti diletakkan di atas meja batu, dan energi bumi dan surga adalah pandai besi yang menempanya dengan palu besi yang menyala-nyala. Bagi sebagian besar pejuang alam dewa sejati, rasa sakit dalam memurnikan tubuh dewa akan membuat mereka menginginkan kematian. Namun, reaksi Xian berbeda. Dia tampak tenang. Dia telah menantang banyak hal di puncak sepanjang hidupnya.
Dia dapat menahan rasa sakit yang bahkan dapat dipikirkan oleh orang normal. Mentalitasnya yang tangguh bukanlah sesuatu yang dapat dipahami orang. Alasan utamanya adalah fondasinya yang kuat. Tubuhnya telah dipadamkan berkali-kali. Dia telah merasakan segala macam rasa sakit dan siksaan. Jika dia harus membandingkan, penciptaan tubuh dewanya hari ini tidak terlalu sulit untuk ditanggung. Jadi, dia tampak berbeda dibandingkan dengan kebanyakan prajurit. Dia tenang dan bahkan sedikit mati rasa. Energi bumi dan surga membawa kekuatan sejati dunia. Sama seperti pisau ajaib, itu mengukir tanda yang dalam di tubuhnya untuk meningkatkannya satu tingkat. Dia telah menelan pelet yang diambilnya dari Ziyao, yang membantu penciptaan tubuh dewa. Pelet-pelet itu membantu mengentalkan energi bumi dan surga, menciptakan banjir yang dahsyat dan mempercepat laju penyerapannya. Energi bumi dan surga secara proaktif merembes melalui daging, darah, tulang, organ dalam, dan setiap pembuluh tubuhnya. Energi ini tampaknya memiliki efek magis yang membanjiri seluruh tubuhnya dan meningkatkan ketangguhan tulangnya, keuletan pembuluh darah, otot, dan uratnya. Dia seperti senjata dewa yang diproses oleh berbagai energi. Dia perlahan menjadi tidak bisa dihancurkan. Dia sekarang sama mengesankannya seperti gunung dengan energi yang luar biasa dan murni. Perubahannya tidak hanya terjadi pada darah dan dagingnya, altar jiwanya tampaknya juga mengalami perubahan. Tingkat kekuatan Upanishad di altar jiwanya yang bertingkat 3 ditutupi dengan lapisan cahaya misterius. Namun, kekuatan bintang, angkasa, kematian, dan kehidupan Upanishad masih terlihat. Mereka semua terhubung dengan luar biasa dengan energi dalam jiwa dewanya, memberinya pengetahuan yang lebih dalam tentang sifat ketiga kekuatan Upanishad ini. Dia hanya duduk dengan rapi seperti itu dan dengan sabar membiarkan tubuhnya berkembang. Jiwanya membimbing ketiga kekuatan Upanishad. Jiwa dewa dan ketiga kekuatan Upanishad telah menyatu dengan sempurna. Ketiga kekuatan Upanishad muncul secara ajaib di tempat yang dalam di dalam jiwa dewanya. Setiap kekuatan menjadi gugusan yang kacau dan bersinar, melepaskan lingkaran cahaya yang sangat besar. Kilauan segel Upanishad adalah tanda-tanda domain dewa. Ketika dia memahami segel Upanishadnya dengan lebih jelas, kilauan itu akan meluas secara bertahap untuk mengubah jiwanya secara ajaib. Dengan demikian, celah-celah ruang muncul semakin banyak di luar guanya dan cakupannya juga meluas. Halo Upanishad mati memiliki dua lapisan, satu kuat sementara yang lain dingin dan sunyi. Lapisan yang kuat menutupi laut Upanishadnya dan melindungi jiwa dewa dan tubuh dewanya. Lapisan mati menyebar dan memengaruhi orang-orang di sekitarnya, menyerap jiwa mereka. Ini juga membuat para tahanan dan penjahat tidak berani bergerak di luar gua. Mereka perlahan-lahan kehilangan kekuatan hidup mereka. Orang-orang itu diselimuti oleh lapisan mati, yang telah menarik titik-titik cahaya dari kekuatan hidup mereka dan menariknya kembali ke lapisan yang kuat untuk meningkatkan energi hidup Xian dan meningkatkan kekuatannya. Ini juga secara menakutkan meningkatkan kekuatan daya serap lapisan mati. Lapisan mati mengambil kekuatan hidup dan mengirimkannya ke lapisan yang kuat. Kemudian, itu menguntungkan jiwa dan tubuh Dewa Xian, yang juga akan meningkatkan energi lapisan mati, membuat tanah pemakaman jiwa lebih mengesankan. Kedua lapisan ini saling mendukung dan meningkatkan kekuatan mereka. Dan orang yang menerima manfaat ini adalah Xian sendiri. Pada saat yang sama, lautan bintang adalah kinerja segel bintang Upanishad. Laut berbintang adalah tanda eksternal dari bintang Upanishad. Bintang-bintang yang berkedip di lautan bintang itu tebal dan mulia. Namun, itu berbeda dari Upanishad mati. Laut berbintang awalnya tidak akan menyerang makhluk hidup secara proaktif. Xian perlu menggunakan jiwanya untuk mengendalikannya. Karena dia masih dalam masa kritis terobosannya, tentu saja, dia tidak bisa melakukan ini, yang berarti misteri domain Dewa Laut Berbintang tidak dapat dilakukan. Meski begitu, celah ruang dari kekuatan ruang dan penyerapan kehidupan dari kekuatan mati sudah cukup untuk membuatnya tetap aman. Dia tidak takut pada siapapun yang datang untuk menyerangnya. Ketika domain dewa diciptakan, itu akan menciptakan keributan yang signifikan menurut beberapa prinsip alam, yang menyebabkan perluasan cakupan dan kekuatan domain. Ini terutama berlaku untuk kekuatan ruangnya Upanishad yang menciptakan celah ruang, pertahanan yang mengerikan seperti gunung besar. Upanishad mati adalah kekuatan licik dan jahat yang dapat menyerang yang lain secara proaktif.
Selama ada makhluk hidup di dekatnya, Upanishad mati dapat menunjukkan sifatnya dan menarik semua kekuatan hidup makhluk itu. Di dalam gua, Si Yan tetap aman dan memahami tiga segel Upanishadnya dan kekuatan magis domain dewa. Dia tidak memperhatikan situasi di luar sana. Waktu berlalu dengan cepat. Tak lama kemudian, para tahanan dan penjahat di depan gua tidak berani bergerak. Karena kekuatan hidup mereka ditarik menjauh, mereka menjadi pusing dan bodoh tanpa disadari. Hanya dengan satu langkah yang salah, mereka langsung jatuh ke celah ruang dan mati di tempat. Setelah mereka mati, esens ki mereka tidak akan tersebar. Sama seperti energi yang terkumpul, mereka terbang ke dalam gua, mengalir ke titik akupuntur Si Yan, menjadi bagian dari kekuatannya. Para prajurit itu terus jatuh satu demi satu ke dalam celah ruang. Sebelum setiap kematian tragis, kekuatan hidup korban sudah terlalu lemah. Pada akhirnya, baik Furlong maupun Larkei tidak beruntung untuk menghindari bahaya. Mereka akhirnya jatuh pusing ke beberapa celah ruang. Dua langit kedua dari alam Dewa Raja dilahap habis. Ki esensi mereka mengalir ke dalam gua. Jauh di dalam gua, Si Yan tidak tahu apa yang terjadi di luar sana. Dia masih berkultivasi dengan acuh tak acuh, menyempurnakan tubuh dewanya dan menciptakan domain dewa. Tanpa kesadaran Si Yan, pohon kuno ki esensi di tubuhnya telah berkembang 3 kali lebih besar. Para ahli yang menyaksikan pemandangan itu terdiam, mata mereka terpaku pada gua yang gelap, menunggu sesuatu. Waktu berlalu dengan tenang. 7 hari kemudian, hari ini, domain dewa yang diciptakan oleh 3 kekuatan berbeda Upanishad tiba-tiba menghilang. Energi bumi dan surga yang berkumpul di sini untuk sementara waktu juga telah hilang, tidak meninggalkan sinar atau jejak. Di luar gua, anggota tubuh yang terpotong tergeletak di tanah. Tidak ada yang mati utuh. Semua orang berkonsentrasi, menahan napas seolah-olah mereka sedang menunggu sesuatu terjadi. Bahkan Leona merasa cemas karena dia tidak tahu hasil akhirnya. Setelah beberapa saat, sosok kekar muncul di pintu masuk gua. Dia mengerutkan kening, melihat anggota tubuh yang terpotong di tanah. Dia tersenyum jahat lalu berjalan pergi. Dia melakukannya. Dia benar-benar melakukannya. Du Tianle tidak dapat menahan keterkejutannya dan berteriak, sepertinya menumbuhkan banyak kekuatan sekaligus adalah mungkin. Kepercayaan kita harus berubah karena anak ini. Seorang pria dapat memiliki 3 domain dewa sekaligus, masing-masing dalam harmoni yang sempurna dengan yang lain. Pria ini adalah sebuah keajaiban, kata Charyu dengan emosional. Saya pikir pertarungannya yang sebenarnya di medan api penyucian ekstrim dimulai dari sekarang. Haha, di alam dewa sejati, dia dapat membunuh para pejuang alam dewa langit pertama. Hari ini, dia akhirnya mencapai alam dewa raja. Saya pikir lawan yang dia lawan akan berubah mulai sekarang. Rochester menatap Ao Guduo dan tertawa kecil. Makna tersembunyi dalam kata-katanya sangat jelas. Ao Gera hanya memiliki alam dewa langit kedua, apakah dia akan menjadi mangsa Si Yan? Ao Guduo, bersiaplah untuk memberiku bintang kehidupan. Leona tersenyum gelap. Kegembiraan memenuhi matanya karena dia tahu dia tidak salah. Bintang cakrawala gelap. Zhao Er, keberuntunganmu tidak buruk. Kamu telah bertemu dengan anak yang sangat ajaib. Du Tianji melotot ke arah Zi Yao sebelum tersenyum aneh. Ao Gera sudah mati. Aku khawatir anak itu tidak lebih lemah darinya. Jika mereka bertemu satu sama lain, aku tidak yakin siapa yang akan menang. Dia selalu menilai Ao Gera dengan nilai tinggi. Namun, saat ini, dia tidak yakin akan apapun. Saat ini, Si Yan telah membalikkan situasi negatifnya, menerobos ke alam Dewa Raja, melangkah ke tingkat yang benar-benar baru. Si Yan tidak pernah merasa begitu segar dan kuat sebelumnya. Alam Dewa Raja di daratan Grace adalah eksistensi tertinggi. Dia telah berada di benua itu begitu lama tetapi dia belum pernah melihat siapapun di alam Dewa Raja. Bao Ao, Jie, Kante, dan bahkan Xuan Ming telah mencoba sepanjang hidup mereka untuk mencapai alam Dewa Raja. Namun, karena situasi yang menguras energi di daratan Grace, mereka terbatas. Tidak dapat menerobos ke alam ini adalah penyesalan terbesar dalam hidup mereka. Waktu yang dihabiskannya di Raging Flame Star Area tidak terlalu lama. Hanya 8 atau 9 tahun. Namun, dalam waktu yang singkat ini, dia telah naik dari alam dewa sejati langsung ke alam dewa raja dan menciptakan domain dewa.
Dan dia mendapatkan 3 domain dewa yang luar biasa. Berjalan-jalan melalui ekstrim Purgatory Field, Xian membiarkan semua api surganya terbang kembali ke altar jiwa. Dia tidak perlu berhati-hati lagi. Dia sangat percaya diri. Dia percaya bahwa di ekstrim Purgatory Field sekarang, hanya prajurit langit ketiga dari alam Dewa Raja yang bisa mengganggunya. Dan bahkan mereka tidak akan mampu membunuhnya. Berjalan selangkah demi selangkah, dia tenggelam dalam kegembiraan domain dewa yang ajaib. Dia tidak pernah merasa begitu bahagia sebelumnya. Hanya dari satu pikiran, domain dewa Upanishad kematian diaktifkan. Radius 20 meter di sekitar Xian adalah cakupan maksimum domain kematiannya. Pohon-pohon besar menguning, bunga-bunga layu, dan serangga berhenti menangis. Dengan pikiran lain, laut berbintang muncul. Titik-titik cahaya bintang ajaib diciptakan oleh energinya. Mereka tersebar dengan indah dan megah di mana-mana. Altar jiwanya berputar sedikit dan kekuatan ruangnya telah mengaktifkan domain dewanya. Energi kuat yang dapat mengendalikan ruang didesak. Dalam jarak 20 meter di sekitarnya, angin berhenti, dedaunan membeku, dan bahkan energi bumi dan surga tertahan, tidak bisa bergerak lagi. 3 kekuatan Upanishad termasuk kematian dan kehidupan, bintang, dan ruang akan menciptakan domain dewa saat jiwa dewanya berkedip. Ketiga domain dewa memiliki fitur magis mereka sendiri. Saat bergerak, dia mencobanya dari waktu ke waktu dengan gelisah. Berada di dalam God domain dari kekuatan hidup dan mati Upanishad, Xian dapat menyerap energi makhluk hidup di sekitarnya untuk memperkuat dirinya. Sementara makhluk itu sendiri tidak menyadarinya, energi jiwa mereka telah diambil. God domain yang diciptakan oleh kekuatan bintang Upanishad adalah ruang yang penuh dengan bintang. Di bawah kubah berbintang ini, star martial spirit miliknya menjadi sensitif. Saat jiwanya berkedip, ia dapat segera bersembunyi di bintang manapun. Dalam jarak 20 meter, ia dapat mengubah lokasinya, menghilang dan muncul kembali di titik-titik cahaya bintang manapun, memberi mereka kekuatan luar biasa untuk menyerang musuh-musuhnya. Domain dewa yang diciptakan oleh kekuatan ruang angkasa tidak seberbahaya celah ruang angkasa saat ia menerobos alam baru. Xian memahami bahwa hanya pemahaman yang lebih mendalam tentang kekuatan ruang Upanishad dan domain dewa yang dapat membantunya menciptakan celah ruang angkasa yang melindunginya. Saat ia sampai pada titik ini, ia tahu bahwa tidak seorang pun akan berani mendekati atau menyergapnya. Domain dewa ruang angkasa memiliki lebih banyak fitur magis. Ruang yang ditutupi oleh domain dewa ini terkekang dengan erat. Ia hanya perlu mendesak kekuatannya dan mengedipkan pikiran agar semua hal di dalam domain dewa miliknya, termasuk udara, energi, batu, dan dedaunan, dipenjara. Pemenjaraan adalah spesialisasi dasar Upanishad ruang angkasa, salah satu fondasi turunan kekuatan ruang angkasa. Ia percaya bahwa dalam pertempuran dengan lawan, mendesak kekuatan ruang angkasanya dan menciptakan domain dewa akan menahan tubuh dan jiwa lawan di ruangnya. Kecuali lawan siap atau memiliki kekuatan yang cukup kuat untuk melepaskan ikatannya, prajurit itu akan terbunuh begitu saja. Menerobos alam Dewa Raja telah memberinya kesempatan untuk menciptakan 3 domain dewa dan memperbesar pohon kunoki esensinya beberapa kali. Bagaimanapun, manfaat yang telah dipanennya tidak sesederhana itu. Tubuh dewa adalah keuntungan lain yang diperolehnya sekarang. Pada saat ini, kemampuan pemulihan roh bela diri abadinya telah ditingkatkan. Pada saat yang sama, roh bela diri membatunya juga ditingkatkan. Fisiknya yang kokoh telah mencapai tingkat baru, yang dapat dianggap sangat tidak normal, di bawah waktu pendinginan yang hebat oleh energi bumi dan surga ini. Dia telah mencoba dan menemukan bahwa bahkan 3 duri tulang yang telah ditempanya tidak dapat menghancurkan pertahanan tubuh dewanya. Dia perlu menggunakan kekuatan maksimum untuk menembus tubuhnya. Prajurit alam Dewa Raja biasa yang berani terlibat dalam pertempuran jarak dekat dengannya akan terkoyak, tidak menyisakan apapun, bahkan debu tulang. Karena fondasinya yang kuat dan kondisi tubuhnya yang sangat baik, tubuh dewa yang telah dipadatkannya bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan prajurit alam Dewa Raja biasa. Dia memiliki firasat bahwa bahkan prajurit langit ketiga alam Dewa Raja tidak dapat memiliki tubuh dewa yang tangguh seperti miliknya. Karena kekuatannya telah ditingkatkan berkali-kali, kepercayaan dirinya pun meningkat. Ia percaya bahwa jika ia memiliki wilayah kekuasaannya saat ini di medan fragmen ledakan bintang matahari tahun itu,
bahkan jika ia tidak memanipulasi meteorit yang menyala, ia dapat melawan pembantai berdarah Katuo tanpa banyak kesulitan. Setelah wilayah kekuasaannya ditingkatkan, pandangannya melebar, dan ia memiliki peningkatan kepercayaan diri yang besar. Ia memutuskan untuk tidak memburu para prajurit alam Dewa Raja Langit pertama. Sasaran utamanya adalah para tahanan dan penjahat di alam Dewa Raja Langit kedua sekarang. Begitu token api penyucian melaporkan energi kehidupan para prajurit langit kedua alam Dewa Raja, dia akan menyerang mereka secara proaktif. Ini akan membantunya mengumpulkan darah iblis abadi. Melayang di atas sebuah danau di medan api penyucian ekstrim, wajah Xian dingin dan kasar. Kilatan haus darah melintas di matanya. Sementara pikirannya berkelebat, begitu banyak bintang berputar di sekitar tubuhnya, menyusun formasi magis. Tiba-tiba, dia menyerang seseorang di depannya. Itu adalah tukang daging brutal klan laut di langit kedua alam Dewa Raja. Mereka telah bertarung selama setengah hari. Yang lain mengira bahwa dia akhirnya menemukan kesemak lembut yang bisa dia remas untuk mendapatkan token api penyucian. Tak lama kemudian, dia tahu dia salah. Xian bukanlah kesemak lembut tetapi binatang buas yang tidak menunjukkan taringnya. Domain dewa dari kekuatan bintangnya tercipta. Sosok Xian berkelebat dalam cahaya bintang. Terkadang dia menghilang, tidak meninggalkan aura. Pria klan laut yang brutal itu memiliki kekuatan air. Dia terus-menerus memperluas domain dewa miliknya. 10.000 ton air di danau bergulung ke langit, berubah menjadi naga-naga kasar. Mereka menyerang Xian dengan marah. Mewahaha, Xian mencibir, menunggu sampai naga-naga air menyerbu ke domain dewa bintang miliknya. Dia segera menciptakan kekuatan luar angkasa Upanishad, menciptakan domain dewa. Naga-naga air transparan yang menyerbu ke arahnya tiba-tiba berhenti di udara. Mereka membeku dengan aneh di depannya, bahkan tidak bisa bergerak. Bubar, Xian menunjuk dan cahaya aneh melesat keluar, mengenai setiap naga air. Suara air mengalir yang ganas bergema. Naga-naga air itu telah berubah kembali menjadi arus air, jatuh ke danau di bawahnya. Sosoknya bergerak, danau itu tenang, angin berhenti bergerak, dan energi tertahan di tempat dia melayang. Kecuali dia, apapun di domain dewa miliknya tidak bisa bergerak. Prajurit klan laut itu meringis. 3 domain dewa hampir menghancurkan mentalitasnya. Setiap kali dia berpikir bahwa dia bisa melakukannya, domain dewa Xian berubah menjadi jenis lain, yang membuat semua serangannya gagal. Di danau yang tenang, Xian berjalan santai. Tiba-tiba, dia meraung seperti binatang buas, menghilang ke dalam cahaya bintang. Pada saat berikutnya, dia muncul kembali di samping ahli klan laut itu. Dia mengambil domain dewanya dan menabrak yang lain dengan kekuatan fisiknya. Ledakan. Sebuah ledakan yang mengguncang bumi bergema dari penghalang air transparan yang dibuat oleh ahli klan laut. Pertahanannya yang jernih hancur seperti potongan batu giok. Cahaya air melesat keluar. Xian tertawa lebih keras, berbaris menuju prajurit itu, terlibat dalam pertempuran di dalam domain dewanya. Dia membombardirnya dengan kekuatan bintang. Bintang-bintang berputar, dan melesat ke arahnya. Kekuatan tubuhnya terus berkembang tanpa henti. Titik-titik cahaya yang tersebar dari dinding kristal yang hancur menusuk tubuh dewanya dengan ganas. Namun, titik-titik itu tidak dapat melukainya. Penjara luar angkasa. Saat dia bertarung dengan penuh semangat, Xian tiba-tiba berteriak pelan. Pria di domain dewanya terhenti seolah-olah dia diikat oleh begitu banyak tali di udara. Dia bahkan tidak bergerak. Xian tersenyum sambil berjalan ke arahnya. Dia menepuk kepala pria itu. Kepalanya yang besar meledak, darah dan otak berserakan. Mengambil kembali domain dewanya dan menyerap hampir semua ki esensi di tubuh pria yang sudah mati itu, Xian menyeringai sebelum berdiri. Setengah tahun telah berlalu tanpa disadari. Xian menjadi dewa pembantaian di medan api penyucian ekstrim. Kemanapun dia lewat, penjahat apapun yang bisa dia rasakan telah menjadi sumber darah iblis abadinya. Selama periode ini, dia telah mengumpulkan pengalaman dalam menggunakan domain dewa melalui banyak pertempuran. Pemahamannya tentang 3 domain dewa secara bertahap menjadi mendalam. Setelah setiap pertempuran, dia akan tenang dan meninjau untuk menemukan kelebihan dan kekurangan God Domain.
Dalam pertempuran berikutnya, dia akan mencoba meminimalkan kekurangan dan mempromosikan fitur-fitur God Domain miliknya yang menakutkan. Setelah setengah tahun bertempur, dia menjadi fasih dalam menggunakan God Domain. Dia tidak merasa goyah saat menggabungkan kekuatan ketiga kekuatan tersebut. Dia secara bertahap mulai memahami rahasia mengoordinasikan ketiga kekuatan untuk mencapai potensi terkuatnya. Di antara para tahanan dan penjahat yang telah dia bunuh, tidak hanya langit pertama dari alam Dewa Raja, setidaknya 10 tahanan langit kedua dari alam Dewa Raja pun terhapus. Jumlah darah iblis abadi yang telah dia kumpulkan hampir 1000 tetes. Dia menggunakan darah iblis abadi untuk menggantikan darahnya sendiri. Di matanya, peristiwa ini semakin dekat. Dia berpikir bahwa jika dia punya cukup waktu dan jumlah orang brutal di medan api penyucian ekstrim memadai, mungkin dia bisa menyelesaikan penggantian darahnya di sini. Medan api penyucian ekstrim yang luas itu sepadan dengan tempat paling ajaib di seluruh Raging Flame Star area. Di tempat ini, persepsinya tentang kekuatan Upanishad menjadi jauh lebih sensitif. Setelah setiap pertempuran, ia selalu mendapatkan hasil panen baru. Persepsi dan pemahamannya tentang tiga kekuatan Upanishad meningkat setiap hari. Hari ini, saat ia sedang mencari mangsanya, ia bertemu dengan kenalannya. Yalan dan Taimu. Situasi mereka tampaknya tidak baik. Mereka memiliki luka di sekujur tubuh. Mereka tampak tertekan seolah-olah mereka mencoba melarikan diri dari seseorang. Mereka bergerak ke arahnya. Si Yan terkejut. Yalan dan Taimu sama-sama berada di langit kedua alam Dewa Raja. Mereka telah mengikuti Caryu selama bertahun-tahun, jadi mereka pasti memiliki berbagai pengalaman bertarung. Siapa yang bisa membuat mereka berlari secepat ini? Berhenti! Si Yan tiba-tiba berteriak. Yalan dan Taimu tidak berhenti. Malah, setelah melihatnya, mereka mulai menyerang. Yalan mengolah kekuatan bumi Upanishad. Begitu dia mengaktifkan domain dewanya, tanah di daerahnya tiba-tiba berputar. Energi bumi yang tak terbatas segera berubah menjadi kabut debu, menyambar si Yan. Taimu tidak ragu-ragu. Hembusan angin bertiup di sekitar tubuhnya. Bila-bila angin berkilau seperti pisau yang bersinar, memotong ratusan pohon di sekitarnya menjadi berkeping-keping. Karena mereka telah bersama selama beberapa saat di ruang gravitasi, si Yan memahami kekuatan Upanishad mereka dengan baik. Mereka menggunakan kekuatan angin dan bumi Upanishad. Begitu mereka mendesak domain dewa, mereka dapat bekerja sama dengan baik yang membuat orang tidak dapat terbang ke langit atau pergi ke bawah tanah untuk mencari pelarian. Itulah sebabnya Caryu membiarkan mereka berdua memasuki medan api penyucian ekstrim bersama-sama. Kedua kekuatan Upanishad meledak bersamaan. Debu abu-abu bergulung-gulung di tanah yang bekerja sama dengan tornado di udara, langsung menutupi tubuh si Yan. Kesadaran si Yan sangat terpengaruh. Berada di area abu-abu itu, dia tidak dapat menemukan posisi mereka. Tornado energi berbaris dengan ganas, mencabut pohon-pohon raksasa. Gerakan energi seperti itu cukup kuat untuk memotong tubuhnya menjadi potongan-potongan kecil. Itu berbeda dari para tahanan yang ditemui si Yan. Pasukan Yalan dan Taimu adalah individu yang luar biasa karena pemahaman mereka tentang kekuatan bumi dan surga lebih mendalam. Domain dewa mereka telah mengoordinasikan serangan mereka bersama-sama. Setelah si Yan terlindungi, dia tidak bisa menyingkirkannya. Tornado itu menggulung tubuhnya ke udara, memutarnya. Si Yan langsung merasa pusing. Yalan dan Taimu adalah prajurit berpengalaman dengan waktu pertempuran yang lama di luar angkasa. Mereka memiliki begitu banyak pelet ilahi. Mereka melatih tubuh mereka dengan luar biasa sambil juga menggunakan kekuatan Upanishad mereka yang luar biasa. Karena si Yan tetap berada di domain dewa mereka, dia harus sangat berhati-hati. Dia segera melepaskan domain dewa luar angkasa miliknya. Tak lama kemudian, energi bumi dan tornado membeku selama 3 detik. Namun, dia hanya bisa menahannya selama 3 detik. Setelah 3 detik, kedua kekuatan mereka menyingkirkan kendalanya dan bergerak ke arahnya lagi. Namun, 3 detik bagi para pejuang alam Dewa Raja seperti si Yan sudah lebih dari cukup. Terutama dalam pertarungan, itu sudah cukup baginya untuk melakukan banyak hal. Dia melarikan diri dari domain Dewa Yalan dan Taimu, mendekati mereka tak lama kemudian. Dia berteriak dengan marah. Apa yang kalian lakukan? Sambil berteriak padanya, dia mengumpulkan energi tubuh dewanya.
Kekuatan spesialnya berputar di sekelilingnya. Bintik-bintik cahaya bintang secemerlang berlian tersebar di sekelilingnya dengan tebal. Bintang Upanishad, Taimu berteriak dengan heran. Dia tiba-tiba terbangun, berteriak, Yalan, dia nyata. Yalan terkejut. Dia mengamati Xian dan kemudian berkata, di medan gravitasi, kamu dan aku berbicara. Berapa banyak saudara kandung yang aku miliki? Seorang kakak laki-laki dan seorang adik perempuan, Xian mengerutkan kening dengan skeptis. Untuk apa kamu meminta itu? Yalan menjadi tenang, mengembuskan napas lega. Jadi kamu nyata. Taimu tampak seperti dia akhirnya menyingkirkan beban itu. Dia terengah-engah. Kupikir itu datang lagi. Persetan. Orang aneh itu hampir membuatku pingsan secara mental. Begitu banyak ilusi. Aku tidak bisa menahannya lagi. Aku tidak bisa membedakan kenyataan dari ilusi. Xian terkejut. Apa yang kamu temui? Keduanya mendapatkan kembali kekuatan mereka. Domain dewa menghilang. Daerah itu kembali tenang. Kalian berhasil menerobos. Mata Taimu tajam, berteriak dengan heran. Kalian berhasil menerobos di medan api penyucian ekstrim ini. Yalan ketakutan. Dia terus berteriak, monster. Sambil mengerutkan kening, Xian mengungkapkan ketidaksabarannya. Benar, aku berhasil menerobos, tetapi itu tidak penting sekarang. Katakan padaku apa yang terjadi. Apa yang kalian lakukan? Mengapa kalian perlu bersembunyi? Siapa di medan api penyucian ekstrim ini yang bisa menempatkan kalian dalam keadaan yang tidak teratur seperti itu? Tim Aogera atau tim Madame Leona? Tidak satu pun dari mereka, Yalan dan Taimu memaksakan senyum. Para tahanan itu, mereka mengepung kalian. Xian terkejut, bertanya dengan tidak percaya. Meskipun mereka tidak lemah, kalian adalah prajurit berpengalaman yang telah melalui pelatihan yang berbahaya. Apa yang terjadi? Seorang lelaki tua di langit ketiga alam Dewa Raja. Ia mengembangkan kekuatan aneh Upanishad yang dapat menciptakan ilusi. Orang, pemandangan, batu, sungai, gunung, ia dapat menciptakan apapun yang dapat Anda sebutkan, seperti dunia nyata. Taimu masih takut. Dalam ilusinya, kami diserang oleh begitu banyak teman dan bahkan Sir Charyu. Kami hampir terbunuh. Kemudian, ketika kami menyimpang, kami akan bertemu ilusi satu sama lain. Kami akan disergap dengan kejam. Kami kelelahan. Ia telah mengejar kami selama ini. Yalan merasa tidak berdaya. Meskipun para prajurit di medan api penyucian ekstrim semuanya berada di alam Dewa Raja, kami tidak takut pada mereka ketika kami bergandengan tangan. Namun, pria itu memiliki kekuatan khusus. Sampai sekarang, kami belum melihat wajah aslinya. Kami hanya mendengar tawanya yang menyeramkan. Xian tidak bisa menahan diri untuk tidak bersikap tegas. Langit ketiga alam Dewa Raja. Ia tahu cara menciptakan dunia dan makhluk ilusi, kalian tidak bisa menggunakan kesadaran jiwa untuk mendeteksinya. Alam kita lebih rendah darinya. Kita tidak bisa menghancurkan ilusi itu. Karakter ilusi yang diciptakannya juga memiliki fluktuasi energi hidup. Kita tidak bisa mengatakan apakah itu nyata atau tidak. Taimu menggelengkan kepalanya, tidak bisa menghindari sakit kepala. Ngomong-ngomong, daya mematikan Upanishadnya tidak bagus. Kalau tidak, kita tidak akan bertahan sampai sekarang. Namun, setelah ditipu berkali-kali, kita kelelahan. Sepertinya masalahmu tidak kecil, Xian merenung lalu tersenyum. Jika kita bertemu dengannya, bergandengan tangan saja. Apakah lelaki tua itu masih di sini? Kemudian, kesadaran jiwanya memeriksa token api penyucian di pinggangnya. Xian merasakan dengan hati-hati untuk beberapa saat tetapi dia tidak menemukan seberkas energi hidup. Dia melonggarkan kewaspadaannya. Aku yakin dia ada di sekitar sini. Orang tua yang licik ini seperti hantu pendendam yang tidak akan pernah bubar. Dia belum pergi. Oh sial, dia telah mengincar kita untuk token api penyucian kita. Itu akan membantunya bertahan hidup. Taimu mengumpat, menghadap langit dan berteriak dengan marah. Hei bajingan sialan, kalau kau punya nyali, kemarilah dan bertarunglah. Apa yang menarik dari operasi rahasiamu? Hehehe, aku suka menyembunyikan kepala dan memperlihatkan ekor. Aku tidak berani bertemu orang. Kalian seharusnya menunjukkan belas kasihan kepadaku. Sebuah suara melayang di hutan yang luas seperti angin yang tidak dapat mereka tangkap atau temukan. Menarik, mangsa lain di langit pertama alam Dewa Raja.
Hehehe, aku bahkan lebih yakin sekarang bahwa aku bisa keluar dari tempat terkutuk ini. Suara itu berputar-putar berkali-kali, kadang-kadang terdengar dekat dan kadang-kadang terdengar jauh. Xian mengubah wajahnya. Dia merasakan token api penyucian untuk kedua kalinya. Wajahnya menjadi gelap saat dia bergumam. Dia bisa menghindari penginderaan token api penyucian. Taimu dan Yalan mengangguk dengan sedih. Bagaimana dia bisa melakukan itu? Xian bingung. Token api penyucianku tidak pernah gagal di medan api penyucian ekstrim. Jelas sekali lelaki tua itu ada di sekitar sini, tetapi kita tidak dapat mendeteksi jejaknya yang masih hidup. Kita tidak tahu, ini adalah ciri khasnya yang berbahaya. Dengan token api penyucian, kita akan menjadi pemburu. Tetapi sekarang, dia tahu di mana kita berada, tetapi kita tidak dapat mendeteksinya. Kita berada di bawah cahaya sementara dia tetap berada dalam kegelapan. Kita telah menjadi mangsanya. Yalan mengerutkan kening dan menarik rambutnya. Pria tua yang licik ini mengenal medan api penyucian ekstrim. Sepertinya dia belum pernah ke sini sekali. Dia dapat menggunakan pemahamannya tentang topografi dan situasi khusus setiap lokasi untuk menciptakan ilusi. Jika dia tidak memahami medan di sini seperti punggung tangannya, dia tidak mungkin begitu cerdik. Gadis kecil, kau benar. Sampai hari ini, aku telah berpartisipasi dalam medan api penyucian ekstrim sebanyak 5 kali. Aku selalu menjadi mangsanya. Namun, aku telah hidup selama lebih dari 250 tahun. Hehehe, medan api penyucian ekstrim adalah tempat yang bagus. Jika aku belum mencapai titik jenuh wilayahku dan aku tidak dapat memanfaatkan kondisi di sini dengan baik, aku tidak perlu pergi dengan tergesa-gesa. Mungkin aku bisa memberimu kesempatan untuk hidup. Ejekan jahat di dalam hati muncul tepat waktu seolah-olah dia akan menyergap. Tidak peduli seberapa keras mereka merendahkan suara mereka, dia masih dapat mendengar mereka dengan jelas. Apa yang telah dia katakan membuat Xian, Yalan, dan Taimu pucat. Berpartisipasi dalam medan api penyucian ekstrim sebanyak 5 kali berarti dia telah berada di medan api penyucian ekstrim setidaknya selama 250 tahun. Dia adalah seorang penjahat yang dihukum mati 200 tahun yang lalu. Karena dia mampu bertahan di medan api penyucian ekstrim sebanyak 5 kali, dia jelas merupakan karakter yang tangguh. Menurutnya, jika dia belum mencapai titik kemacetan puncak alam Dewa Raja, dia akan tinggal lebih lama lagi. Dengan sosok seperti itu yang mengawasi mereka dan token api penyucian mereka, Yalan dan Taimu tidak tahu harus berkata apa. Mereka hanya bisa menyalahkan nasib buruk mereka. Sebenarnya, aku orang baik. Sebenarnya, aku tidak butuh nyawa kalian. Jika kalian memberiku token api penyucian, aku tidak akan terus mengawasi kalian lagi. Bagaimana kedengarannya? Orang tua itu terkekeh dalam kegelapan, berbicara dengan nada sinis. Teman kecilmu di langit pertama alam Dewa Raja adalah yang terlemah. Seharusnya mudah membunuhnya, kan? Oke. Bunuh dia dan kalian akan memiliki token api penyucian tambahan untuk diberikan kepadaku. Aku akan membiarkan kalian pergi. Bagaimana menurutmu? Orang tua ini berkata bahwa dia cukup licik dan jahat untuk mencoba menghancurkan hubungan antara Xian dan 2 orang lainnya. Mendengar kata-katanya, Yalan dan Taimu terdiam. Mata mereka berbinar aneh. Xian menggigil dalam hati. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus. Dia menatap keduanya dengan dingin dan mengerutkan kening, menunggu keputusan mereka. Tidak ada teman di Extreme Purgatory Field. Kecuali diri sendiri, seseorang tidak boleh percaya kepada orang lain. Ini adalah apa yang diajarkan Yalan dan Taimu sebelumnya. Hari ini, apa yang mereka ajarkan akhirnya muncul ke permukaan. Di luar Extreme Purgatory Field, Du Tianle dan 5 pengikut feodal besar mengerutkan kening karena mereka tidak tahu apa yang terjadi di Danau Cermin Kristal. Sudut danau ditutupi oleh kabut abu-abu yang menyembunyikan segalanya. Xian, Yalan, dan Taimu ada di sana. Wajah Caryu menjadi gelap. Cahaya yang berkilauan di matanya menunjukkan ketakutannya. Dia berbalik dan berteriak pada Du Tianle, apa yang terjadi? Terakhir kali aku melihat kedua prajuritku adalah 3 hari yang lalu. Dari mana kabut abu-abu itu berasal? Mengapa itu menghalangi pandangan kita? Du Tianle mengerutkan kening karena dia juga tidak bisa menjelaskan. Aku tidak yakin.
Mungkin seseorang yang mengetahui misteri ekstrim Purgatory Field telah menghalangi pandangan dari luar, mencegah kita melihat apa yang terjadi di sana. Siapa itu? Charyu mendengus. Bagaimana kabar kedua prajuritku? Sambil menggelengkan kepalanya, Du Tianle menjawab dengan enggan, aku juga tidak tahu. Bukan aku yang merancang medan api penyucian ekstrim ini. Itu adalah formasi alam misterius yang terjalin dengan kehendak bumi dan surga. Sebelum raja kita naik tahta, medan api penyucian ekstrim sudah ada. Itu adalah area paling ajaib di negara suci kita. Aku tidak ingin mempelajari semua misterinya. Ada masalah sekarang. Xian juga ada di sana dan kita tidak tahu apa yang sedang terjadi. Rochester merentangkan tangannya dan mengangkat bahu. Aku paling tertarik pada bocah ini. Tapi sekarang, aku tidak bisa melihat apapun. Itu menjadi terlalu membosankan. Yalan dan Taimu akan segera menghadapi Xian. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di antara mereka. Da Lei terkekeh. Meskipun Yalan dan Taimu tidak biasa, Xian telah mencapai alam Dewa Raja. Selama ini, dia telah membunuh banyak prajurit di alam yang sama. Aku benar-benar penasaran. Wajah Charyu meringis. Tentu saja, dia tahu bahwa Xian tangguh. Mereka telah mengamati Xian sepanjang waktu. Mereka memperhatikan setiap pertarungannya. Mereka memperhatikan bahwa cara dia menggunakan energi dan domainnya semakin mendalam dari hari ke hari. Mereka tidak terkejut lagi melihat Xian melawan prajurit yang wilayahnya lebih tinggi darinya. Tidak ada prajurit biasa di langit kedua alam Raja Dewa yang bisa melarikan diri dari perburuannya. Setelah setengah tahun, setidaknya 10 prajurit telah tewas di tangannya. Sementara mereka tidak menyadarinya, jumlah tahanan yang dibunuh Xian telah melampaui catatan Da Lei, Yalan dan Taimu, dan 2 prajurit di bawah komando Rochester. Catatannya hanya sedikit lebih sedikit dari tim Leona dan tim Aogera. Menurut situasi saat ini, tidak akan lama sebelum catatan Xian melampaui Aogera. Di saat yang paling kritis, Xian, Yalan, dan Taimu semuanya tertutup kabut abu-abu tebal, karena mereka tidak dapat melihat apa yang terjadi di dalam. Semua orang merasa kesal. Sepertinya seseorang sangat mengenal medan api penyucian ekstrim. Dia dapat memengaruhi energi yang bergerak di dalam dan tetap tersembunyi dari pandangan kita. Orang ini berpengalaman dan licik. Kurasa dia akan segera bertarung ketat melawan Xian, kata Leona sambil mengerutkan kening. Semua orang penasaran. Mereka berkonsentrasi dan menatap danau di sana, tetapi mereka tidak dapat melihat apapun. Selain mereka, penguasa negara dewa di bintang langit gelap juga mengerutkan kening, wajahnya dingin dan kasar. Ayah, apa yang terjadi? Mengapa kamu tidak bisa melihat? Zi Yao terkejut. Ketika medan api penyucian ekstrim terbuka, bukankah itu di bawah kendalimu? Mata Du Tianji berbinar dengan cahaya aneh. Dia merenung sejenak sebelum berkata perlahan, aku tahu cara membukanya, tetapi aku tidak berhasil. Ketika aku mendapatkan negara dewa tahun itu, medan api penyucian ekstrim sudah ada. Medan itu sudah ada di sana selama puluhan ribu tahun. Seorang master kekaisaran dari negara dewa kita telah menggunakan formasi alam yang luar biasa dari medan api penyucian ekstrim untuk membuatnya. Misteri dalam formasi itu adalah yang paling halus dan luar biasa. Aku tidak pandai dalam hal jahat ini. Tentu saja, aku tidak tahu semua misterinya. Master kekaisaran. Zi Yao terguncang. Negara dewa sudah lama tidak memiliki master kekaisaran. Itu benar. Posisi master kekaisaran telah kosong selama bertahun-tahun. Aku ingin menawarkan posisi itu kepadanya, tetapi dia menolaknya. Sedikit kehilangan bersinar di mata Du Tianji. Zi Yao tahu siapa yang dia bicarakan. Orang tua yang menyendiri di medan fragmen ledakan bintang surya adalah salah satu alkemis top di Raging Flame Star area. Beberapa ratus tahun yang lalu, dia terkenal di area bintang ini. Para master kekaisaran sebelumnya dari negara-negara suci kita semuanya terkenal. Mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang sifat kekuatan Upanishad. Sumber kekuatan kita, warisan Upanishad, diciptakan oleh mereka. Sayangnya, belum ada master kekaisaran selama beberapa monarki sebelum pemerintahanku. Selain itu, tidak ada yang cukup memenuhi syarat untuk memegang posisi ini. Du Tianji mendesah. Biasanya, master kekaisaran akan bertanggung jawab atas medan api penyucian ekstrim. Tetapi kita tidak memiliki kandidat yang cocok jadi aku harus bertanggung jawab sendiri.
Namun, aku telah mendedikasikan hidupku untuk puncak kekuatan jadi aku tidak mempelajari teknik jahat jalan surga. Pemahamanku tentang medan api penyucian ekstrim tidak cukup dalam, jadi. Petik 2. Kau tidak tahu alasannya. Ya, cermin ilahi tanpa batas milikku ini dibuat oleh Master Kekaisaran terakhir dari negara suci kita. Jika itu tidak dapat mencerminkan situasi sebenarnya dari medan api penyucian ekstrim di sana, aku tidak punya alternatif lain. Apa saja persyaratan untuk menjadi Master Kekaisaran? Pandai besi dan alkemis kelas atas. Dia harus menguasai formasi alami, memahami hakikat kekuatan, mampu memurnikan dan memaksakan pelet dan alat kelas ilahi. Dia juga harus mampu mengukir formasi, penghalang, dan batasan, dan mencapai prestasi terbaik bagi bangsa ilahi. Petik 2. Oh, si Yan juga pandai besi. Pandai besi. Du Tianji tertawa terbahak-bahak, menggelengkan kepalanya. Anak ini memang mengolah kekuatan campuran. Dia cukup rakus untuk memiliki sedikit dari segalanya. Mungkin dia hanya pandai besi amatir tanpa pencapaian yang signifikan. Dia bisa menempa alat kelas ilahi. Kelas ilahi. Du Tianji terkejut. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, bagaimana mungkin? Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Wajah Du Tianji berubah. Dia terkejut dan ekspresinya aneh. Medan api penyucian ekstrim. Pria tua yang licik itu masih mencoba untuk membuat celah antara si Yan dan dua orang lainnya. Kau tahu, aku hanya satu orang di sini, jadi aku hanya butuh satu token. Bahkan jika aku punya lebih banyak, itu tidak akan berguna. Aku hanya ingin keluar dari sini hidup-hidup. Aku tidak ingin dipenjara di medan api penyucian ekstrim. Kesepakatan kita cukup sederhana. Kau bunuh anak itu dan berikan aku token api penyuciannya. Aku akan meninggalkanmu sendiri. Sederhana, ya. Dia terus berdengung tanpa henti seperti lalat yang mencoba memanipulasi Taimu dan Yalan. Kalian berdua adalah prajurit langit kedua dari alam Dewa Raja dan kalian bekerja sama dengan baik. Jika aku harus membunuh kalian, aku harus menggunakan banyak energiku. Mungkin aku bisa terluka, tapi dia berbeda. Dia hanya memiliki basis kultivasi langit pertama dari alam Dewa Raja, dan dia baru saja menerobos. Jika kau membunuhnya untukku, aku tidak perlu menggunakan kekuatanku dan kau bisa menyingkirkanku. Kita semua berakhir bahagia. Bagaimana menurutmu? Petik 2. Petik 2. Orang tua itu menggunakan kata-kata yang kejam dan menyeramkan yang telah menusuk tepat ke saraf terlemah mereka. Rencananya tampaknya berhasil. Yalan dan Taimu tampak tersentuh, wajah mereka tidak yakin. Si Yan tenang tetapi dia waspada. Sebenarnya, dia tidak memiliki hubungan yang dalam dengan Taimu dan Yalan. Mereka hanya bertemu beberapa kali dan berbicara sedikit di medan gravitasi. Hubungan semacam ini tidak memiliki dasar. Jika mereka ingin membunuhnya untuk menyelamatkan hidup mereka, si Yan pikir itu mungkin. Dia berdiri dan menyipitkan mata. Tiba-tiba, dia duduk dengan tenang tepat di depan Yalan dan Taimu. Dia membungkuk, bernapas teratur seolah-olah dia sedang merenungkan sesuatu. Yalan dan Taimu menatapnya dengan wajah bingung dan tidak yakin. Suara menggoda dari orang yang licik itu terus menyerang titik terlemah mereka. Si Yan tidak mengatakan apa-apa. Dia menutup matanya seperti sedang tidur. Dia tampak tidak berdaya, auranya telah diambil kembali. Pikiran Yalan dan Taimu berjuang untuk sementara waktu. Mereka saling bertukar pandang seolah-olah mereka akhirnya telah mengambil keputusan. Mereka duduk bersila seperti yang dilakukan si Yan dan menenangkan pikiran mereka yang terpengaruh. Perlahan-lahan, mereka menenangkan diri. Sialan kau bajingan yang kejam dan tak tahu malu. Aku hampir tertipu. Taimu bermulut kotor. Datanglah jika kau memang punya kekuatan. Datanglah dan bunuh kami bertiga. Dasar bajingan, berhentilah menggunakan tipu dayamu. Si Yan menunggu dalam diam dengan mata tertutup. Dia menyeringai dan menenangkan sarafnya yang tegang. Bintik-bintik cahaya bintang yang cemerlang muncul dengan gemilang di area seluas 20 meter di sekitar si Yan. Cahaya itu menyilaukan saat bintang-bintang berputar secara misterius di sekelilingnya. Yalan dan Taimu menjaga jarak yang aman dari si Yan. Mereka semua melepaskan domain dewa. Mereka membentuk segitiga tetapi domain dewa mereka tidak tumpang tindih. Semua menunggu dalam diam. Jika kau benar-benar ingin mencari kematian, jangan salahkan aku. Terlalu bodoh. Itu jelas pilihan yang mudah.
Mengapa kau membuatnya lebih rumit seperti ini? Suara lelaki tua itu bergoyang. Kadang-kadang suaranya dekat dengan mereka, dan kadang-kadang suaranya jauh. Saat suaranya muncul, kabut abu-abu meluap dengan pelan. Kabut itu langsung menyelimuti mereka bertiga. Domain dewa mereka tidak menunjukkan reaksi aneh atau mendeteksi fluktuasi energi yang unik. Kabut abu-abu ini tampak seperti awan biasa tanpa efek magis apapun. Namun, altar jiwa kelompok Xian menjadi tegang tepat setelah kabut abu-abu itu menyelimuti mereka. Sepertinya kabut itu membawa beberapa bahaya yang tidak diketahui. Altar jiwa mereka tiba-tiba bergetar. Jiwa Dewa Xian bergetar sementara wajahnya berubah. Tiba-tiba dia membuka matanya. Bayangan mulai muncul di sampingnya. Siluet-siluet itu duduk di tanah. Mereka adalah Yalan, Taimu, dan Xian sendiri. Bahkan domain dewa tampak sama. Yang duduk di sebelah kirinya tampak identik dengannya. Xian itu membuka matanya, melihat sekeliling dengan takjub. Sikapnya persis sama dengan Xian, memberinya ilusi sedang melihat dirinya sendiri di cermin. Sama seperti sosok itu, duduk tidak jauh darinya ada lebih dari 10 Yalan dan Taimu. Semuanya memiliki fluktuasi energi kehidupan yang jelas. Token api penyucian di pinggangnya tiba-tiba menandakan kehidupan yang tak terhitung jumlahnya. Ketika Xian melihat pria itu juga menatapnya. Sementara Xian bingung, senyum jahat terpancar di wajah yang identik dengannya. Xian berteriak dalam hati. Dia tidak banyak berpikir tetapi mengubah domain dewanya ke domain pengekang ruang.